Tuh, Fatih Alkafin ikutan keluar. Oke, hanya 7 orang ini. Sesepi itu kah? Data kolonial Calvin sudah kembali. Oke lah, apa yang terjadilah, kita mulai saja. Rencana Kak Dimas hari ini itu untuk menyamakan persepsi tentang penyusunan tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Ya, Pak Dimas coba jelaskan di sesingkat-singkatnya, sejelas-jelasnya di waktu yang ada. Ya, nanti jika kalian punya pertanyaan, boleh silakan. Nah, kita mulai saja sambil sekarang menunggu, kok rasanya tidak banyak dari tadi, ditunggu. Oke, di layar kalian sudah berubah ya. Sudah ada tulisan tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, tabel distribusi frekuensi data berkelompok memang sekilas itu berbeda dengan data tunggal. Tapi sebenarnya nanti bisa dibuat mirip. Nah, nanti kita lihat lebih lanjut. Hari ini fokus dulu di penyusunan tabelnya seperti apa. Yang tepat, yang benar, sesuai dengan aturannya. Oke, untuk menyusun tabel distribusi frekuensi data berkelompok itu ada 3 langkah. Ada 3 langkah. Yang pertama itu kita harus menentukan yang namanya jangkauan. Lambangnya huruf J, yaitu merupakan selisih dari data yang paling besar dengan data yang paling kecil. Xmax, maksimal, maksimum, itu artinya adalah data terbesar, sedangkan ini adalah data terkecil. Langkah kedua, kita menentukan banyak kelas. Kalau tabelnya data berkelompok, itu kita sajikan ke dalam beberapa kelas. Atau kalau kita mau pakai bahasa sederhana, itu sebenarnya mau berapa baris tabelnya. Kita tentukan dulu banyaknya, tidak ngasal. Banyak kelas itu lambangnya kan. Kita gunakan aturan Sturges namanya, yaitu 1 ditambah 3,3 kali logaritma N. N ini adalah banyak data. Nah, mencari logaritmanya bagaimana? Karena kalian sekarang posisinya masih di rumah, masih bisa buka kalkulator, buka laptop, buka HP, nah silakan pakai kalkulator dulu. Ya. Angka 1 dan 3,3 itu sudah paten dari sananya, jadi tidak dirubah-rubah. Lalu langkah ketiga adalah
menentukan panjang kelas. Panjang kelas. Ada buku lain yang menyebut lebar kelas. Kita sepakati saja kita pakai istilah panjang kelas, yaitu merupakan hasil bagi dari jangkauan dengan banyak kelas. Ya, jadi hasil perhitungan yang pertama dibagi hasil perhitungan yang kedua. Nah, untuk 3 langkah ini ada catatannya, ada note-nya. Apa catatannya? Catatannya adalah catatannya adalah pada langkah 2 dan 3 itu hasilnya selalu dibulatkan ke atas, hasil dibulatkan ke atas. Jadi misalnya nanti di langkah kedua dan ketiga misalnya diperoleh hasil 8,03, meskipun ini komanya sangat kecil 0,3, tapi ini tetap dibulatkan menjadi 9. Kenapa harus dibulatkan ke atas? Supaya nanti data yang kita pindah ke tabel itu semuanya muat, tabelnya muat. Karena nanti kalau kita bulatkan ke bawah, bisa jadi ada data yang tidak muat kita masukkan ke dalam tabel. Nah, kita coba praktekkan 3 langkah itu dalam membuat tabel ini. Di tempat kalian sekarang tampilannya gimana? Apa sekarang? Data, Pak. Di tempatnya Pak Dimas kok belum ganti yang di HP? Pak, kameranya Pak Dimas kok ada 2, Pak? Iya, satunya pakai HP Angel untuk memantau. Nah, satunya udah dimatiin. Tampilannya sudah di data yang angka-angka ketikan atau belum sekarang? Sudah, Pak. Sudah ya. Berarti HP Pak Dimas yang remote ini. Angel masih gak ngerti, Pak. Masih gak ngerti, Pak. Ya nanti kan sambil lihat contohnya nanti kan ngerti. Kalau kita ada data seperti ini sekarang yang perlu kita cari pertama adalah data terbesar, data terkecil, dan banyak datanya. Itu yang perlu kita cari dulu sebelum menyusun tabel. Kita mau mencari data terbesar, data terkecil, dan banyak datanya berapa. Kita lihat dari sekian banyak angka ini mana yang paling besar. Kalau Pak Dimas tidak salah ingat itu 82. Ini data yang sama yang Pak Dimas sudah pernah bagikan di Classroom. Jadi ini juga sekaligus pembahasan. Data terbesarnya 82, data terkecilnya adalah 31. Kita lihat aja mana yang paling kecil nilainya, itu yang termasuk data terkecil. Lalu N banyak data, berarti kita hitung saja. Ke bawah ada 1,
2, 3, 4, 5. Ke kanan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 5 berarti ada 40. Nah, sekarang kita mulai hitung sesuai langkah-langkahnya. Pertama, kita mau menentukan jangkauan. Jangkauan tadi dirumuskan oleh data terbesar dikurangi data terkecil. Maka kita tadi sudah cari data terbesarnya adalah 82 dikurangi data terkecilnya 31. Maka jangkauannya adalah 51. Berikutnya kita mau menentukan banyak kelas. Sebentar, pause sebentar ya. Sebentar, ini Pak Dimas dicari Pak Dimas sebentar. Mic-nya sih gimana? Oke, kita lanjut. Ya. Maaf tadi Pak Dipa ada perlu, jadi harus dilayani juga. Oke, kita lanjut. Sekarang kita menentukan banyak kelas. Nanti mau bikin berapa baris kita. Tadi rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 kali logaritma N. Berapakah itu? N-nya tadi kita dapat ini 40, maka tinggal kita tulis logaritma 40. Untuk mencari logaritma dengan kalkulator bisa ya, tidak usah ditunjukkan ya. 1 ditambah 3,3 logaritma 40 kalau pakai kalkulator itu kurang lebih 1,602. Ini tambah harusnya 6,28. Nah, 6,28 kita bulatkan. Kalau pembulatan itu sama dengannya ini, tidak lurus tapi melengkung seperti itu menjadi 7. Nah, langkah terakhir kita menentukan banyak kelas. Jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauannya 51 ini. Jangkauan 51 banyak kelasnya 7. 51 dibagi 7. 7, sekian. Ya, karena 7 kali 7 49. 51 dibagi 7 pasti lebih dari 7. Maka kita bulatkan menjadi 8. Nah, tiga nilai ini yang menentukan bagaimana tabel kita. Nah, sekarang kita buat di sebelah sini. Kita butuh 2 kolom. Kolom pertama untuk kelas. Kolom kedua kita gunakan untuk frekuensi. Atau seringkali nanti di banyak tabel hanya ditulis sebagai FI. Hanya ditulis sebagai FI, artinya frekuensi. Nah, untuk menyusun kelasnya,
nanti kan bentuknya dari berapa sampai berapa begitu. Ya, kelas kalian sudah lihat contohnya pasti. Nah, untuk mengawalinya kita di paling kiri atas ini kelas yang pertama kita isi dengan nilai data yang paling kecil. Ini tadi 31 kita tulis di sini. Nah, untuk mengisi yang di sebelah kanannya 31 sampai berapa? Kita gunakan panjang kelas. Panjang kelas ini 8. Tetapi untuk menghitung pasangannya 31 yang ada di sini, tidak lalu 31 ditambah 8, tetapi harus dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Nanti setelah semuanya selesai, Pak Dimas tunjukkan artinya panjang kelas yang sebenarnya itu bagaimana. Nanti Pak Dimas tunjukkan. Nah, untuk sementara, untuk menentukan pasangannya ini dari 31 sampai berapa untuk mengisi lingkaran merah, setelah kita tambah 8 harus kita kurangi 1. Maka ini diperoleh 38 hasilnya. Maka di sini dalam lingkaran diisi dengan 38. Karena di sini sudah 38, maka baris di bawahnya kita mulai dari 39. 39 sampai berapa? Sama seperti tadi, ditambah panjang kelasnya 8 lalu dikurangi 1. Maka menjadi 46. Kita tulis di sini 46. Begitu seterusnya. Di sini 47. 47 ditambah 8 dikurangi 1 sama dengan 54. Kita tulis dulu semua. Seterusnya seperti 55 ditambah 8 63 dikurangi 1 62. 63 sampai 70. Kita buat berapa baris ke bawah? Ini kita perhitungannya tadi kita harus membuat 7 kelas. Berarti ada 7 baris. Kita baru buat 1 2 3 4 5. Berarti harus 2 lagi. 71 sampai tambah 8 kurangi 1 berarti 78. Ini yang terakhir sampai 86. Ya. Nah, menghitung frekuensinya gimana? Sekarang kita cocokkan setiap data yang ada di sini masuk ke kelas yang mana. 37 Mas Dimas beri tanda, berarti ini sudah kita masukkan. 37 berarti ada di kelas yang pertama. Nah, biasanya untuk mempermudah Pak Dimas pakai bantuan LIDI seperti ini. Lalu berikutnya data kedua 58. Kita cari 58 di mana ini? 55 sampai 62. Berarti 58 masuk di sini. 75 berarti terletak di antara 71 sampai 78. Kita tulis di sini. Begitu seterusnya sampai semua datanya masuk. Ini butuh ketelitian yang tinggi. Pak Dimas pun masih seringkali salah memasukkan karena terburu-buru. 78 67 42 di sini 46 56 68. Pak Dimas coba agak cepat ya, semoga tidak ada yang salah. 32 79 64. Nah, ini 63 sampai 70. 72 55 59 75
Nah, kalau sudah ada 4 lidi yang berdiri, kita buat yang kelima adalah lidinya miring. Sebagai tanda itu sudah sampai 5. 46, 40. Nah, miring lagi 35, 60, 55, 52. Di sini 31, 65, 78, 61, 62, 82, 66. Ya, sebentar lagi selesai. 45, 44, 57. Di sini 57 salah ya tadi ya. Nah, 57 harusnya ada di sini. 51 di sini, 32 ada di atas, 63, 71. Nah, jadi ini kelas yang pertama itu ada 5, 7, 2, 9, 7, 7, 3. Sebenarnya frekuensinya yang ditulis cukup yang ini. Yang lidi itu hanya sebagai alat bantu. Boleh ditulis, boleh tidak. Tapi yang pasti yang 5, 7, 2, 9, 7, 7, 3 ini harus tertulis. Gitu. Nah, sekalian sekarang kita kenal, masih ada waktu sekitar 10 menit ya, kita manfaatkan untuk mengenal unsur-unsurnya dari tabel distribusi frekuensi ini. Ya, Pak Dimas tulis di bawah. Tadi kita punya kelas 31 sampai 38, 39 sampai 46, 47 sampai 54, 55 sampai, kok beda ya? Ada yang salah nggak nih? Sama kok beda? Bentar. Oh betul sama. 55 sampai 62, 63 sampai 70, 71 sampai 78, 79 sampai 86. Nah, pada kelas-kelas ini ada 2 buah bilangan. Satu terletak di kiri, satu terletak di kanan. Nah, sebelum itu, setiap ini yang disebut sebagai kelas. Paling atas kita sebut kelas pertama. Bawahnya berarti kita sebut sebagai kelas kedua. Berikutnya bawahnya berarti adalah kelas ketiga. Dan seterusnya, berarti ini adalah kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam, kelas ke-7. Kita geser lagi. Ya, kita geser lagi. Dari setiap kelas itu ada 2 buah bilangan.
satu yang terletak di kiri, satu terletak di kanan. Yang di kiri, rombongan yang di kiri ini kita sebut sebagai batas bawah kelas. Sedangkan yang di sebelah kanan itu disebut sebagai batas atas. Jadi batas atas itu ini ada 38, 46, 54, 62, 70, 78, 86. Ya, kalau batas bawah berarti 31, 39, 47, 55, 63, 71, 79. Nah, selain itu ada juga yang dinamakan tepi. Di sebelah kiri ada yang namanya tepi bawah kelas, di sebelah kanan ada yang namanya tepi atas. Tepi bawah itu diperoleh dari batas bawah dikurangi 0,5. Kalau tepi atas diperoleh dari batas atas ditambah 0,5. Berarti kalau dihitung dari kelas yang pertama, tepi bawahnya adalah 31 dikurangi 0,5. 30,5. 39 dikurangi 0,5. 38,5. Begitu seterusnya sampai kelas terakhir. Tinggal dikurangi. Kok 48, ini salah. Batas bawahnya 55, berarti 55 dikurangi 0,5. Itu seterusnya ya, biar cepat Pak Dimas singkat saja. Ini 63 dikurangi 0,5 berarti 62,5, 70,5, 78,5. Nah, kalau tepi atas, setiap batas atas ini kita tambah 0,5. 38 ditambah 0,5, 38,5. 46 ditambah 0,5, 46,5. 54 ditambah 0,5. Begitu seterusnya sampai kelas terakhir. 62 ditambah 0,5. 70 ditambah 0,5, 78. 86 ditambah. Nah, dari tepi atas dan tepi bawah ini ada sesuatu yang istimewa, yaitu adalah tepi atas kelas pertama, ya, ini kelas pertama paling atas, tepi atasnya 38,5. Nah, ternyata sama dengan tepi bawah kelas kedua. Tepi atas kelas kedua 46,5 sama dengan tepi bawah kelas ketiga, kelas berikutnya. Begitu seterusnya. Ini 54,5, ada yang sama di sini. 62,5. Nah, itu sebabnya kenapa disebut tepi. Ya, tepi itu bisa dibayangkan seperti pagar rumah kalian dengan tetangga sebelah kalian. Meskipun sama-sama punya pagar, tapi mesti letaknya dempet atau bisa juga sama. Ya, rumahmu dengan rumah sebelahmu. Seperti itu. Nah, ini sebabnya kenapa histogram itu batangnya berdekatan, nempel. Ya, karena ini mereka pagarnya sama. Ini 70,5. Yang berbeda adalah tepi bawah pertama dan tepi atas terakhir. Ini kalau di perumahan, rumah-rumah yang di paling ujung. Jadi sudah tidak punya tetangga lagi sebelahnya. Nah, unsur yang terakhir adalah yang namanya nilai tengah kelas.
Ini berbeda dengan median ya. Kalau median itu nilai kelas nilai tengah data. Jadi dari keseluruhan data. Kalau hanya nilai tengah kelas berarti ini kita hitung dengan cara batas bawah ditambah batas atas kita bagi 2. Dua angka ini kita jumlah 31 ditambah 38 kita bagi 2. Tambah 38 dibagi 2 sama dengan 34,5. Kelas kedua berarti 39 kita tambah dengan 46 lalu bagi 2. Sama dengan begitu seterusnya sampai di kelas terakhir. Kelas ketiga berarti 47 tambah 54 50,5. Seterusnya 55 ditambah 62 bagi 2 58,5. 63 tambah 70 bagi 2 sama dengan 6,5. 71 tambah 78 bagi 2 72,5. Yang terakhir sama dengan, maaf tulisannya miring-miring ya. Nah, unsurnya sudah Pak Dimas tulis semua. Nah, tadi di awal Pak Dimas sempat menyampaikan tentang panjang kelas 8. Nah, panjang kelas ini sebenarnya tidak tampak di kelas yang semacam ini. Tidak tampak di kelas semacam ini, tapi sebenarnya angka 8 itu merupakan selisih dari ini. Pak Dimas tunjukkan. Pengertian panjang kelas yang sebenarnya adalah ini 8 itu mana, untuk apa ini 8. Kalau kalian perhatikan, kalau kalian cermati, ini 31 ke 39 itu selisihnya 8. Ke bawah itu mesti selisih 8. Begitu juga ini, tepi bawah, batas atas juga ini 8. Ya, panjang kelas yang sebenarnya munculnya di situ. Batas bawah, kalau kalian benar menghitungnya, selisihnya juga 8. Semuanya jadi selisihnya antara atas bawah, bukan kiri kanan. Jadi sebenarnya panjang kelas itu seperti itu. Maka untuk menentukan batas bawah dan batas atas tadi perlu diakali dengan cara dikurangi 1. Ini juga, ini 8. Selisihnya 8. Begitu juga ini nilai tengah. Ini juga selisihnya 8. Nah, jadi panjang kelas itu sebenarnya merupakan selisih dari unsur-unsur setiap kelas dengan kelas berikutnya. Seperti itu. Itu paling yang bisa Pak Dimas berikan karena waktunya ternyata sudah habis 10.50. Nanti rekaman dari video ini akan Pak Dimas munculkan di Classroom. Nanti supaya kalian atau temanmu kalau ada yang tidak hari ini tidak hadir bisa melihatnya. Nah, nanti kalau kalian punya pertanyaan tentang yang hari ini, karena waktunya sudah 10.51, boleh langsung WA Pak Dimas misalnya, atau tulis di Classroom juga boleh. Ya, nanti Pak Dimas respon. Nanti kalau ini sudah 10.50, kalau Pak Dimas menandang lagi nanti, atau mungkin ada yang mau tanya dulu satu, boleh, kalau ada. Kalau tidak ada, karena waktunya sudah melenceng, ternyata tetap nggak banyak dari tadi kalau pantauan Pak Dimas.
Ada 11, tapi lumayan yang sudah mau bergabung. Nanti rekamannya Pak Dimas munculkan di Google Classroom. Kalau ada pertanyaan boleh di sana, boleh WA Pak Dimas. Itu dulu dari Pak Dimas. Terima kasih yang sudah bergabung. Maaf kalau terlalu cepat atau tulisannya tidak jelas, ya, karena ternyata waktunya cepat banget berlalunya. Oke, gitu aja dari Pak Dimas. Terima kasih yang sudah bergabung. Oh, Putra bergabung. Bagus. Terima Akhirnya kasih, Pak. muncul. Ya, terima kasih sama-sama. Silahkan kalau mau meninggalkan Google Meet, boleh sekarang. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama.